siang, saya di sini Pandai Besi dari Empu Pak Sarjono AMB, alamat Jodoh Gelangharjo Karangasem, Padak Bantul. Pandai Besi saya menekuni setelah bapak saya meninggal. Jadi tahun 2000 saya belajar 2 tahun, 2002 saya mulai terjun, istilahnya saya mau berani ngempu itu yang menyopir di tempat depan tunggu. Sekitar tahun 2006 saya sudah mulai berani sampai hari ini. Kalau pandai empu keris itu saya mulai di pelatihan tahun 2023 kemarin, baru. Kalau pandai yang dulu ya saya tekuni kan alat-alat pertanian dan alat pertukangan. Jadi kalau pembuatan keris itu baru-baru ini? Baru sekitar 2 tahunan ini ya. Nah, pembuatan keris kalau yang model yang sudah era istilahnya kalau di kebudayaan era kamardikan. Jadi era kamardikan itu pembuatan keris setelah merdeka. Setelah mereka ada Indonesia. Lah, kalau sejarah keris yang dulu itu era purba, era purbakala, era budaya yang sudah dulu sekali, itu yang pengetahuan saya nggak begitu jauh mendalam. Cuma dari cerita legenda, kalau dari yang paling terkenal keris itu kan dimulai dari Singasari, Kediri, dan Arok paling memproklamirkannya tentang keris, karena keris yang dalam cerita legenda itu kan membawa korban 7 orang. Itu tentang keris yang pembuatan Pugandrik. Terus sampai ke Mataram Islam. Ini langsung ya Mas, campur ya. Mataram Islam itu yang paling terkenal zaman Kanjeng Sunan Kalijogo. Berdirinya Kerajaan Demak. Terus itu tentang keris. Sebetulnya keris sudah mendunia dan sampai sejak Majapahit. Majapahit itu setelah Kediri, Singasari, sejak dulu sudah ada. Ada itu dulu keris yang paling tua itu namanya keris ketok. Itu pembuatannya yang membuat seorang putri. Lah kan itu senjata Mas. Dulu senjata sebelum ada teknologi dari barat, itu kan senjata pamungkas itu keris. Keris itu 1 untuk senjata pamungkas, 2 untuk aksesoris yang dibawa yang tidak mencurigakan, karena untuk aksesoris badan itu sebetulnya itu politis untuk membawa apa yang perisai diri, tapi untuk pembelaan diri. Jadi nggak kelihatan kalau itu senjata gitu loh. Kalau keris itu hebatnya keris di Indonesia. Itu kalau dari segi bentuk itu memang untuk raja-raja itu memang punya keris yang harus begini. Misalnya contohnya era Sri Sultan yang ke-5 itu bentuknya begini. Saya nggak bisa jelaskan karena itu panjang dan lebar. Terus era Sri Sultan yang ke-7 ya, yang paling banyak digemari orang-orang sampai hari ini, bentuk keris yang era Sultan ke-5 dan Sultan ke-7. Memang itu jangan harus dibentuk Mas, memang harus dibentuk itu. Kan yang membuat pelatihan keris itu dari pihak pemerintah wilayah Gelangharjo, Pak Lurah, yang memprakarsai Pak Lurah menurunkan guru atau mentor untuk ngasih membuat keris. Mengapa? Karena di sini ada potensi untuk bisa membuat keris, karena di sini sudah ada empu-empu yang membuat alat pertanian untuk dijijik menjadi empu keris, kan sudah ada
dasar ilmunya untuk membuat keris yang mengolah besi itu. Paguyuban ada, pengurusnya ada, ini ya. Ya itu pasti mas, pasti. Yang dibikin keris itu ada 3 macam. Besi untuk membungkus, besi yang bagus. Besi yang bagus itu kalau dipotong itu dalamnya putih. Walaupun di luarnya itu berkarat, tapi kalau dipatahkan nanti dalamnya putih. Putihnya putih murni seperti umpluk, seperti buih. Itu satu. Yang kedua itu besi yang mengandung nikel, itu yang dijadikan nanti jadi pamor. Terus yang ketiga itu besi baja yang bisa alat keris itu menjadikan tajam setajam-tajamnya. Nah, ukuran baja atau karbon itu bertingkat-tingkat. Itu yang paling susah. Yang paling susah itu memerlukan waktu yang lama dan itu memerlukan biaya yang agak lumayan. Biaya apa? Untuk membakar itu kan areng. Dan pembakaran itu tidak bisa, bahasa Indonesia disengake, ora iso ditekan, nggak iso kan. Harus api harus relatif landai, nggak terlalu tinggi, kenceng udaranya, nggak terlalu rindik itu pembuatan keris memang sejelumut itu. Cara pembuatannya pamor itu gini mas, pertama besi yang ditumbuk-tumbuk itu, besi 3 itu kan dijadikan satu. Cara menjadikan satu itu pembakaran hampir 100-an kali lebih jadinya keris ini. Dilempit, ditekuk, dilempit, ditekuk, di tempat jadi satu, ditekuk lagi terus itu. Bisa dipastikan Pak sebelum di finishing, kalau sebelum di finishing tidak ada ya. Ini sudah, ini setengah finishing, ini cuma belum ini sudah muncul pamornya kalau dicuci pakai HCl, ini sudah muncul. Nih, kalau yang sudah sempurna ini sudah diwarnai juga, ini sudah jadi, tapi kecil ini masuk patrem. Ini nama ini kalau lok 3 ini, lok 3. Nilai harga jual itu sekarang untuk bakul standar, ini sekian, ini yang standar untuk bakul mas 1,5. Tapi untuk standar yang pandai besi maunya ini 2,5. Tapi untuk meladeni bakul empung nggak kurang akal, istilahnya dalang nggak kurang lakon. Gitu. Banyak sekali mas, banyak sekali perbedaannya. Kalau dulu itu sepengetahuan ngerti saya, pembuatan keris itu dibikin cuma 1 orang, tidak ada yang nempah. Yang nempah juga empunya itu tidak ada. Kalau sekarang ada empu, ada yang penempah, minimal 1, syukur ada 2, itu lebih bagus. Dulu kalau mau bikin keris itu dulu kan, kalau zaman dulu sekali itu belum ada besi mas. Jadi besi cari di pantai, biji besi diayai, dibikin besi dulu, baru bikin keris itu. Ya, sebagai orang Jawa dan kita sudah terbentuk di hati sini ya mas, nek kon memungkiri sing kaya nek wong sing tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan, iya ora iso mas. Jadi nek wong Jawa gini pasti muncul, walaupun kita membantah tapi tidak bisa dibantah. Misalnya
pembuatan keris. Saya pun sering maunya itu membantah ini untuk dirasionalisasikan, dilogikakan, tapi tetap nanti mistis-mistis itu muncul dengan lewat mulut orang-orang yang punya settingan, misalnya indigo. Anak-anak indigo itu saya bikin keris itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bayar di sini, datang sendiri ke sini dan memberitahukan saya bahwa ini keris ini ada ininya. Ini saya sendiri tidak tahu yang punya, tapi anak-anak indigo pada tahu. Ini ada ini katanya juga. Terus saya bikin keris, penempaan yang ketiga itu dipakai menantu saya. Itu saya juga nggak pakai tirakan, nggak pakai ilmu istilah untuk jupaja pun enggak. Pokoknya saya berdoa dengan Allah, saya bikin keris diparingi diberikan selamat sudah. Ternyata setelah dibawa anak saya dan dipajang di rumah di channel sini, setiap malam apa gitu itu muncul bau yang wangi, padahal ininya nggak bau. Dan terus yang anak saya sendiri, saat itu anak saya terus minta keris itu dipindah. Setelah dipindah memang ya nggak ada bau harum. Gitu mesti. Itu yang menjadikan kendala kita ya Mas ya, dengan sebagai generasi milenial, generasi digital yang muda ini, memang keris itu yang untuk pemasaran istilahnya Mas, yang paling mudah yang mengeluarkan pemasaran itu di saya jadi ini baru dalam proses, dan ini memang Pak Lurah dengan jajarannya baru mengupayakan supaya saya membuat keris dan laku. Itu dalam proses itu. Ini sudah 2 tahun, tapi untuk penjualan saya sendiri, kalau di press apakah bisa membuat keris untuk hidup? Tidak bisa. Terus terang saya tegaskan tidak bisa, karena pembuatan keris itu pembuatannya relatif lama, dan ini antara pembuatan dan laku penjualnya itu belum seimbang. Kenapa saya katakan seimbang? Karena biaya produksi itu dari segalanya tidak kurang dari 1 juta. Terus pembuatan itu kalau laku 1,5 untuk bakul, terus itu 3 hari kan masih rugi. Gitulah, makanya pembuatan keris yang untuk bakul, untuk bisa menghidupi yang si empu tukang pandai belum bisa. Ya itu nanti kan Mas, kita harus berkolaborasi dengan paguyuban, dengan bakul itu. Nah, kalau memang yang diinginkan bakul itu seharga 1,5 sampai 2 juta dengan bentuk dan karya yang seperti itu, tidak akan tidak akan melaku. Ya itu kalau masukan saya itu bisa jalan antara bakul dan pembuat keris si empu, itu harus ada mit dulu rembukan supaya itu bisa berjalan. Gimana caranya? Sampai hari ini belum. Oke, kita jawab. Oke.